Layanan transmisi Madiun ini membawahi 17 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, mulai dari Tuban ya Pak, Tuban sampai dengan Pacitan, kemudian dari itu sampai Gunung Agung dan seterusnya. Ada 17 kabupaten kota di Jawa Timur. Pak Iksan, kemudian hadir beserta tim dari PLN. Hari ini sebenarnya saya mau menyampaikan tidak hanya balon, ya, tidak hanya balon. Nanti di akhir saya akan sampaikan balon, tapi kalau diperkenankan saya juga akan menyampaikan evaluasi operasi ketupat di Kabupaten Tulung Agung yang sudah berakhir kemarin tanggal 8 jam 24.00. Sebagai pengantar mungkin akan saya sampaikan bahwa sepanjang pelaksanaan operasi ketupat di Kabupaten Tulung Agung yang dilaksanakan oleh Polres Tulung Agung bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, ini ada beberapa hal yang kita lakukan upaya penindakan. Yang pertama adalah aktivitas sahur on the road. Ya, ini memang karakteristik khas Kabupaten Tulung Agung ya, yang menjadi salah satu gangguan keamanan, yaitu kegiatan membangunkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sahur menggunakan sound ya, berskala besar gitu ya, yang niatnya baik tapi justru menimbulkan permasalahan ya, banyak keluhan dari masyarakat gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya justru menimbulkan potensi perkelahian massal antar kelompok warga. Nah, oleh karena itu kami Polres Tulung Agung melaksanakan penindakan sahur on the road ini. Total ada 13 aktivitas sahur on the road yang kita lakukan penindakan ya. 13 kegiatan sahur on the road gitu. Ini tersebar ke dalam 7 kecamatan. Yang paling banyak melaksanakan sahur on the road atau kita lakukan penindakan itu di Kecamatan Sumber Gempol ya. Sumber Gempol ini ada 4 kita lakukan penindakan, kemudian di Pakel itu ada 3, kemudian di Kedungwaru itu ada 2, dan masing-masing 1 itu ada di Mulut, Rejo Tangan, Sendang, dan Pucang Laban. Jadi total 13. Ini memang karakteristik khas Tulung Agung ya, sahur on the road. Alhamdulillah boleh kita sampaikan sepanjang Ramadan dan Idul Fitri untuk aktivitas sahur on the road ini zero insiden, tidak ada permasalahan. Dan strategi penindakan dengan tegas ini mungkin akan kita tiru atau kita duplikasi di tahun-tahun berikutnya. Artinya kita akan tegas melakukan penindakan dengan patroli dan lain sebagainya. Tujuannya memang untuk menghindari adanya konflik antar kelompok masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang operasi ketupat itu di Kabupaten Tulung Agung terjadi 19 kecelakaan ya, 19 kecelakaan lalu lintas. 4 diantaranya ini menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Dari 19 kecelakaan, 4 diantaranya menimbulkan meninggal dunia. Mungkin yang rekan-rekan monitor, 1 di Rejo Tangan ya, antara seorang mahasiswi yang baru pulang dari Malang kemudian menuju ke Trenggalek terjadi kecelakaan, kemudian mahasiswi itu meninggal dunia karena kesenggol bis, salah satu bis. Dan kemudian saat ini masih dalam proses penyidikan. Sopir bis dimaksud kami lakukan penahanan, dan kemudian barang bukti berupa bis juga kami lakukan penyitaan, dan saat ini dalam proses. Berkas perkara sudah kami kirimkan ke kejaksaan. Saat ini menunggu penelitian dari jaksa penuntut umum. Nanti update-nya akan kami sampaikan apakah perkara ini kemudian akan dipergulir sampai ke persidangan atau mungkin ada upaya restoratif justice antara pelaku dengan korban. Kami masih update, tapi berkas perkara sudah kami kirimkan ke kejaksaan dan saat ini dalam proses penelitian oleh jaksa penuntut umum. Kemudian yang lain mungkin rekan-rekan monitor juga, salah satu kejadian di Ngantru ya, yang truk itu nabrak rumah ya. Kemudian yang ada 2 kecelakaan lain yang menimbulkan korban jiwa. Jadi total 19 kecelakaan, 4 diantaranya menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga update tentang situasi arus lalu lintas. Sepanjang operasi ketupat kemarin
Alhamdulillah untuk wisata, terutama wisata air atau wisata laut, pantai, alhamdulillah tahun ini zero insiden. Tidak ada kecelakaan, tidak ada pengunjung yang tenggelam atau hanyut di pantai, dan alhamdulillah semuanya zero insiden. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola wisata pantai yang ada di Tulung Agung, khususnya di 4 kecamatan ya, Besuki, kemudian Pucang Laban, Kalidawir, dan Tanggung Gunung. Ada 4 kecamatan di Kabupaten Tulung Agung yang wilayahnya memiliki pantai, dan alhamdulillah sepanjang liburan Idul Fitri ini, sepanjang operasi ketupat nihil, tidak ada insiden. Tentu ini berkat kerja keras seluruh pengelola ya. Kami ingatkan untuk memasang papan himbauan, dilarang berenang, dilarang mandi di laut dan lain sebagainya, kemudian menyiagakan petugas penyelamat ya. Jadi semua pantai di Tulung Agung ini kami himbau untuk menyiagakan petugas penyelamat. Jadi selain papan himbauan tadi dilarang berenang di tempat-tempat berbahaya, kami juga meminta agar pengelola pantai menyiapkan petugas penyelamat, kemudian selalu memberikan himbauan secara lisan, pakai halu-halu gitu ya, pakai pengeras suara kepada pengunjung agar menjaga keselamatan, menghindari tempat berbahaya, dilarang berenang dan sebagainya. Selain kemudian patroli gabungan dengan petugas polsek serta pengelola pantai. Ya, strategi ini juga akan kami copy, akan kami duplikasi nanti ketika event-event yang mungkin banyak pengunjung gitu ya, liburan panjang, termasuk Lebaran tahun 2026 yang akan datang. Nah, kemudian untuk arus lalu lintas juga mungkin rekan-rekan monitor sepanjang liburan Idul Fitri kemarin, alhamdulillah lancar, tidak ada ketersendatan. Memang ada penumpukan ya atau peningkatan arus lalu lintas kaitannya dengan wisata itu terjadi di hari Kamis ya, Lebaran ke-4 dan juga hari Sabtu Lebaran ke-6. Ini memang terjadi peningkatan, namun secara umum lancar ya. Peningkatan kepulangan yang dari arah selatan ya, di Besuki dan juga Trenggalek yang memasuki wilayah Besuki, namun kami lakukan rekayasa lalu lintas, pengalihan arus, kemudian penjagaan, pengaturan, termasuk modifikasi arus lalu lintas secara manual ya. Jadi lampu lalu lintasnya ketika terjadi arus peningkatan kita hentikan, kemudian kita atur secara manual sehingga tidak terjadi penumpukan. Alhamdulillah secara umum kami tidak memonitor adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan arus lalu lintas ini, semuanya berjalan dengan lancar. Kalaupun ada peningkatan, misalnya antrian di lampu merah masih dalam batas wajar yang wajar. Khusus untuk hari Minggu ini justru keramaian ada di dalam kota ya, seperti di Cuwiri, kemudian di Jetaan gitu ya. Memang itu pergerakan lokal, artinya masyarakat mau lebaran mungkin atau mau berkunjung ke sanak saudara, namun bisa kita antisipasi secara umum arus lalu lintas sepanjang operasi ketupat khususnya pasca lebaran ini normal, tidak ada keluhan dari masyarakat, tidak ada stuck seperti di beberapa tempat wisata lain. Alhamdulillah Tulung Agung ini lancar, kalaupun ada peningkatan antrian di lampu merah masih dalam batas yang normal dan wajar. Nah, yang terakhir akan saya sampaikan kaitannya dengan balon. Kenapa kemudian saya sampaikan secara khusus termasuk barang bukti kami hadirkan? Karena memang balon udara ini menimbulkan keresahan terjadi tidak hanya di Tulung Agung. Ya, mungkin nanti Pak Isan bisa sampaikan berdasarkan informasi data yang kami terima, ada insiden juga di Ponorogo, kemudian di Trenggalek, di Jombang, gitu ya, dan di Tulung Agung seperti sebelumnya sudah kami sampaikan. Nah, secara keseluruhan kami Polres Tulung Agung beserta Polsek jajaran bekerja sama dengan PLN, kemudian jajaran TNI, ini kami melaksanakan upaya pencegahan selain edukasi ya. Dari awal Ramadan kami sudah melaksanakan edukasi, melibatkan kepala desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat untuk mengimbau jangan membuat dan jangan menerbangkan balon udara. Itu edukasi yang kita laksanakan. Kemudian upaya preventifnya kami melaksanakan patroli gabungan ya dengan PLN, TNI, Polri di seluruh polsek jajaran. Ya. Hasilnya kami berhasil melaksanakan penyitaan 39 balon udara. Ya. Nah, barang buktinya ada di belakang rekan-rekan, nanti kita ke sana setelah ini. Ada 39. 39 ini paling banyak ya. Paling banyak ini ada di Kecamatan Pakel. Ya, dari 39, 11
kita amankan di Kecamatan Pakel sebelum diterbangkan. Jadi ini betul-betul kita melaksanakan preventif. Kita patroli ke tempat-tempat rawan, kemudian kita dapatkan 11 balon udara yang berhasil kita sita sebelum diterbangkan. Kemudian yang terbanyak juga di Kecamatan Bandung, ini ada 10, ya, 10, 7 belum diterbangkan, 3 sudah diterbangkan. Kemudian disusul Besuki, ini juga 10, 9 sudah diterbangkan, 1 belum diterbangkan. Kemudian lanjut ke Gondang, Gondang ini ada 5, ini belum diterbangkan 5-5-nya. Kemudian disusul oleh Boyolali, ini ada 1 yang sudah diterbangkan dan 1 belum diterbangkan. Dan terakhir Kauman, ini ada 1 yang sudah diterbangkan dan kemudian mendarat, ya, diamankan. Jadi total ada 39 balon udara, 25 berhasil kita sita sebelum balon itu diterbangkan, sedangkan 14 ini kita sita setelah balon diterbangkan. Kemudian total ada 16 boleh dikatakan pelaku yang kita amankan. 7 kita tetapkan sebagai tersangka, sudah saya sampaikan dalam press release sebelumnya. Dari 7 itu 2 ditahan, 5 tidak ditahan. Dan kemudian ada 9 pelaku lain yang kami laksanakan pembinaan. Karena memang balon ini kami amankan sebelum diterbangkan. Jadi 9 pelaku kami lakukan pembinaan. Kok hanya 9 gitu dari dulu? Karena rata-rata ketika kami sergap, ini pelaku kabur, ya. Jadi kita hanya menyita balon yang belum diterbangkan ini, para pelaku rata-rata berhamburan, ya. Jadi tidak bisa kita dapatkan, namun balon bisa kita cegah agar tidak diterbangkan. Mungkin 39 ini mungkin angka tertinggi yang di kabupaten lain ya Pak, dibandingkan kabupaten lain. Karena memang kita serius dan kita tidak mau menerbangkan balon udara ini menimbulkan permasalahan, baik kebakaran, gangguan penerbangan, gangguan transmisi listrik ya Pak, nanti bisa disampaikan oleh Pak Ihsan, maupun permasalahan lain yang timbul akibat balon udara ini. Ya. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kesempatan berikutnya saya sampaikan kepada Pak Ihsan. Mohon silakan Pak, dan lain yang sampaikan. Terima kasih ke Pak Kapolres. Di sini kami menyampaikan terkait mengapa kita atau PLN selalu berusaha untuk mencegah adanya balon udara yang naik. Di mana kita berkaca pada kejadian tahun 2020, ketika itu kami sebutkan sebagai benda asing. Benda asing ini turun di transmisi kami di Kabupaten Madiun, di Manis Rejo arah Nganjuk. Nah, itu menyebabkan terjadinya pemadaman luas sekitar 8 kabupaten yang padam pada saat itu, tahun 2020. Nah itu pemudahannya cukup lama sehingga rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan ini lama mengalami pemadaman. Nah inilah mengapa kami selalu meminta bantuan kepada para kemudian kepada pemerintahan setempat agar kita bersama-sama sinergi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan di transmisi. Nah alhamdulillah di tahun ini kerjasama dengan Polres Tulungagung kita bisa menghindari terjadinya gangguan akibat balon udara. Jadi ada beberapa kejadian yang memang terjadi balon udara yang singgah di transmisi, namun dengan kecepatan, ketanggapan dan juga bantuan dari aparat kita bisa mengamankan tanpa menimbulkan pemadaman. Kejadian-kejadian itu ada di Kabupaten Madiun 1, kemudian transmisi arah Blitar 1, kemudian transmisi arah Trenggalek ada 2. Nah, alhamdulillah di Tulungagung terima kasih Pak Kapolres atas bantuan dari tim di Polres Tulungagung serta di polsek-polsek yang ada di bawah Polres Tulungagung. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, ya, orang tua, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk lebih mengedukasi ya kepada anak-anak kita bahwa kegiatan-kegiatan kita harus lihat bahwa ada manfaat dan ada mudaratnya. Nah khusus untuk balon udara ini mudarat yang lebih besar, ya, karena bisa jatuh di mana saja dan kita tidak tahu bisa menyebabkan apa. Nah harapannya kedepannya kalau mau mengudarakan balon udara harap bisa dimitigasi, misalkan diikat sehingga tidak kemana-mana. Dengan itu kita bisa meminimalkan gangguan yang terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada media massa ya,
kami sangat berterima kasih dengan diberitakannya kejadian-kejadian kecerdasan dari Polres Tulungagung, sehingga ini juga memberikan efek jerah kepada masyarakat umum. Nah, ini kami sangat mohon bantuan dari media untuk bisa jadi memblow up tentang penindakan yang tegas dari aparat kepolisian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa, ini yang di depan saya ini adalah bibit petasan yang juga disita dari aktivitas menerbangkan balon udara di Bandung. Ini berbeda dengan yang kemarin yang di Bandung, ini bibit lain, hasil penindakan yang 39 ini. Ini bibit lain. Jadi memang ada kebiasaan menggantungkan petasan di balon udara. Nah, ini alhamdulillah bisa kita amankan, tidak menimbulkan korban jiwa. Ya. Oke, gitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bergeser ke balon? Ukuran balon dan ukuran balon. Yang paling besar ini yang kita buka itu nanti kita coba lihat. Ini antara 25 meter ini tingginya. Ada yang kecil, tapi juga yang besar. Yang besar banyak itu yang hijau, kemudian yang beberapa yang besar-besar itu tingginya sampai dengan 25 meter. Ya, 25 meter. Gitu. Nah, oke, silakan. Dan kalau untuk balon udara sendiri, apakah juga dipasangi dengan petasan dan yang dilengkapi? Apakah hanya balon udara saja? Ya, memang sebagian yang kita amankan dilengkapi dengan petasan. Petasan. Ini yang petasan ini didapatkan rata-rata di daerah Bandung. Jadi yang yang ada petasannya ini kita dapatkan di Bandung. Jadi memang digantungkan di petasan. Nah, ini sebenarnya yang sangat bahaya. Dan perlu disampaikan juga dalam kesempatan yang baik ini, dengan ataupun tanpa petasan, balon udara ini menimbulkan bahaya. Ya. Jadi ada beberapa masyarakat yang menyampaikan kan nggak pakai petasan. Tanpa petasan pun balon udaranya sudah berbahaya dan melanggar undang-undang penerbangan dan bisa menimbulkan permasalahan terhadap transmisi listrik. Apalagi dikasih petasan, gitu ya. Jadi dengan ataupun tanpa petasan, balon udara ini tetap berbahaya, bisa menimbulkan kebakaran, mengganggu penerbangan, mengganggu transmisi listrik, gitu ya. Dan tadi tentu menimbulkan permasalahan lain, luka dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, satu lagi info, nanti di bulan Juni kita juga akan menyelenggarakan festival balon udara, ya. Tadi PLN sudah siap untuk mendukung kegiatan ini. Insya Allah nanti tempatnya belum kita tentukan. Kemarin sudah kita mulai mini festival bekerja sama dengan remaja dari Desa Notorejo. Alhamdulillah responnya cukup baik. Dan nanti di bulan Juni kita akan selenggarakan bekerja sama dengan Pemda, PLN dan seluruh pemangku kepentingan. Moga-moga ini jadi event wisata sekaligus penyaluran kreativitas dan tradisi warga masyarakat. Tingkat apa dan? Infonya lebih lanjut. Tingkat apa dan? Tingkat apa rencananya untuk lintas kabupaten, masyarakat luar Tulungagung pun boleh ikut. Ya. Kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman penyelenggara festival balon udara di Wonosobo. Teman-teman Wonosobo siap membackup transfer of knowledge, ngajarin gimana cara bikinnya, kemudian pengelolaan eventnya juga siap. Nanti kita bekerjasama dengan teman-teman dari Wonosobo. Berikut. Berpenumpang belum kuat, nanti harus ke Turki ini kalau berpenumpang. Belum, tanpa penumpang ya, jadi diikat, balonnya diikat. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, dan Udara ini kan setiap tahun kan ada, tidak ada bergerak, Ya ini memang terus kita evaluasi ya, sama dengan petasan sebenarnya. Petasan itu dari zaman dulu juga sudah ditindak tegas, tapi ternyata tetap ada saja. Nah, ini memang evaluasi, edukasi ya terus kita lakukan, termasuk penindakan secara tegas. Termasuk tadi kita bikin festival ini kan salah satu penyalurannya. Nanti kalau sudah diberikan festival, sudah kita berikan saluran, ternyata masih ada yang melanggar, berarti kan sudah harus kita tindak lebih tegas lagi. Gitu ya. Oh iya, kenapa kita laksanakan di Juni nanti? Karena sebenarnya kerawanannya bukan hanya Idul Fitri, tetapi juga Idul Adha dan Tahun Baru Islam. Jadi tanggal 6 itu kan Idul Adha, 6 Juni. Kemudian 26 atau 27 Juni itu kan Tahun Baru Islam ya. Jadi kita selenggarakan nanti di tengah-tengahnya antara Idul Adha dan Tahun Baru Islam, biar bisa menjadi sarana ekspresi masyarakat di antara dua event itu. Gitu ya. Ada lagi cukup? siap. Iya, satu lagi. Berikut. Boleh kalau mau ikut nanti di April nanti kita laksanakan pelatihannya. Ya, pelatihan cara bikin balon seperti yang di Wonosobo. Balon. Cukup ya. Nanti kita geser ke sana.
Oh, Pak Perman. Tapi ada di boleh ya. Angkat bebek dan Ah ini bibirnya nggak usah ya, kita sama aja. dia angkat di bebek ini. Loh, weh. Iya. Dra, wes Dra. Kantor. Anu kamar. Kamera kok ya? Kamera. Enggak. Ada bentar pas, bentar pas. Ya tali ini salah satu cara juga, tapi tetap harus hati-hati juga kalau memang tidak mampu mengendalikan berbahaya juga. Jadi salah satu upayanya dengan meningkatkan pada tali. Ada lagi cukup? Dan itu 20 meter itu berapa orang dan pengajian? Ini menerbangkannya ini bisa 5 sampai 10 orang ini. Nah makanya sebenarnya kegiatan membuat dan menerbangkan balon ini sebenarnya mudah dideteksi, ya. Karena tidak mungkin satu orang bikin sendiri dalam rumah. Ini pasti bikinnya di tempat terbuka, melibatkan banyak orang dan diketahui banyak orang. Dari karena itu kan saya selalu melibatkan teman-teman kepala desa, Babinsa, Babinkamtimas untuk melakukan edukasi dan mendeteksi. Ini karena tidak mungkin ini dibuat satu orang di dalam rumah ini. Ini pasti bikinnya rame-rame gitu ya, di tempat terbuka, menerbangkannya juga banyak orang. Ya, ini. Jadi sebenarnya kalau kita serius, kita bisa mendeteksi produksi dan penerbangan balon udaranya dengan lebih. Ya. Ini tempat dipasang petasan. Ini ya, ya. Ini belum diterbangkan. Ini bisa kita amankan sebelum diterbangkan dan digantungkan petasan juga. Cukup ya? Cukup Pak ya? Matur nuwun, terima kasih. Mohon izin beradab pada teman-teman media. Setelah ini monggo langsung di ruangan SAR, naik di SAR. Kita kumpul, kita diskusi terkait agenda-agenda kita ke depan. Sekali lagi untuk teman-teman media, mohon waktu agar tidak meninggalkan lokasi dulu. Kita kumpul di ruang SAR, ada sedikit penyampaian dari kita.